Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini ada kesempatan bagi kami untuk sekali lagi beribadah. Kami percaya hari ini Sabat adalah pemberian Tuhan bagi kami karena Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Dan oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan yang mengasihi dan mencintai kami menunjukkan sekali lagi cinta kasih-Nya bagi kami ketika kami membaca dan merenungkan firman. Siapkan hati kami supaya kami juga pada akhirnya boleh menikmati kekayaan firman, juga pada akhirnya kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Matius pasal yang kelima. Hari ini Bapak, Ibu, dan saya cukup masuk kepada introduksinya saja selama mungkin 2 minggu atau 3 minggu kita introduksi sebelum masuk kepada ayat yang ketiga dan seterusnya. Hari ini mari kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua bersama-sama. Injil Matius pasal 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah Bapak Ibu, ini adalah satu bagian yang menarik karena biasanya ketika Yesus melihat orang banyak, dia justru mendatangi mereka dan mengajar. Artinya kehadiran orang banyak adalah hal yang sangat penting bagi Yesus Kristus. Tetapi memang ada beberapa kali Bapak Ibu dan saya akan menemukan Yesus Kristus itu kemudian menarik diri dari orang banyak. Menarik diri supaya dia bisa berdoa, mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, mendedikasikan diri kepada Allah, mengambil waktu yang khusus untuk berdoa dan berelasi dengan Allah. Tetapi kali ini Bapak Ibu dan saya akan melihat bahwa dia itu seperti menarik diri dari orang banyak. Ada banyak orang, banyak pengkhotbah itu lebih menyukai banyak orang. Lebih enak khotbah kepada banyak orang Bapak Ibu, sehingga kemudian banyak orang lebih menyukai itu. Tapi Bapak Ibu dan saya akan menemukan Yesus memutuskan untuk seolah-olah menarik diri dari keramaian dan kemudian menghususkan dirinya dengan murid-murid. Dan kemudian di sini dikatakan dia pergi, dia naik ke bukit. Bukit adalah pada masa itu sering kayak seperti kita hari ini juga itu semacam tempat retret. Orang retret ya pergi ke sana. Hari ini juga kalau gereja mau retret pergi ke puncak, pergi ke Bandung. Entah kenapa, tetapi itu seperti sebuah tempat retret. Bahkan bagi Yesus Kristus sendiri, tadi saya bilang, itu adalah waktu bagi dia untuk berdoa. Mendedikasikan atau menghususkan waktu bagi Allah. Ini adalah teladan yang baik sebenarnya bagi saudara dan saya. Ada waktu-waktu yang perlu saudara dan saya khususkan untuk Tuhan. Saya tidak bilang bahwa kalau Bapak Ibu dan saya sibuk kerja itu tidak untuk Tuhan. Kan kita sering bilang hari hari Sabtu itu hari untuk keluarga. Itu kan nggak sama dengan Bapak Ibu dan saya tidak punya hari sama sekali dengan keluarga. Tetapi itu adalah waktu yang memang kita mau dedikasikan, kita mau persembahkan supaya hidup kita ada di sana. Nah Yesus Kristus seringkali mengambil waktu-waktu khusus untuk kemudian berdoa, menikmati relasi dengan Bapaknya. Tapi kali ini dia naik ke bukit, bukan berdoa, tetapi hanya memisahkan diri dari keramaian. Para penafsir bilang orang-orang masih lihat dia di situ, tapi mereka tidak bisa mendekati karena dia pergi ke sana. Dia duduk di situ seolah-olah beristirahat dan kemudian mendedikasikan waktunya dia, menghususkan waktunya dia. Sekali ini bukan untuk Allah saja, tetapi untuk mengajar murid-muridnya. Maka Bapak Ibu, bagi saya ini penting. Kristus itu menarik diri dari keramaian, mendedikasikan dirinya kepada Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Tetapi ada masa Kristus yang mengasihi umatnya itu kemudian mendedikasikan waktunya, mendedikasikan dirinya bagi siapa? Bagi umatnya. Bagi saya, Bapak Ibu dan saya bisa belajar banyak hal mengenai tanda cinta kasih Allah bagi saudara dan saya. Ketika kita bilang Kristus mendedikasikan diri bagi kita, kita bisa lihat dari beberapa perspektif. Yang pertama secara singkat Bapak Ibu, ketika dia mengasihi saudara dan saya, maka dia mendedikasikan dirinya dengan cara mempersembahkan tubuh kepada Allah demi keselamatan kita. Ini yang saudara dan saya akan lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 dan ayat 10. Dia bilang, engkau memberikan tubuh kepadaku, engkau menyediakan tubuh bagiku. Lalu kemudian Yesus bilang, tubuh itulah yang kupersembahkan sekarang sebagai korban penebusan dosa. Jadi ada sesuatu yang diberikan menjadi miliknya. Tadinya Kristus adalah oknum kedua Allah Tritunggal yang tidak memiliki tubuh. Melalui inkarnasi dia memiliki tubuh. Dia bilang Bapa memberikan tubuh kepadaku. Dia menjadi sama dengan saudara dan saya. Tetapi kemudian setelah dia menyatakan, pada saat dia menyatakan cintanya, maka tubuh ini atau hidup ini didedikasikan kepada Allah. Tetapi juga didedikasikan bagi saudara dan saya. Itu sebab saudara dan saya merayakan perjamuan kudus. Tubuh yang dipecahkan, darah yang dicurahkan bagi kita. Tanda cinta kasih Kristus bagi saudara dan saya adalah dia mempersembahkan tubuhnya bagi kita. Mendedikasikan sesuatu yang berharga yaitu tubuhnya bagi saudara dan saya. Tapi kali ini saudara dan saya kalau pakai kata dedikasi, mari saudara dan saya lihat dia mengekspresikan cinta kasihnya dengan mengambil waktu untuk mengajar murid-muridnya.
Dia mengekspresikan cinta kasih bagi murid-muridnya dengan memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi murid-murid untuk belajar. Kita bisa lihat dari dua sudut pandang ini. Sebagai seorang guru, dia mengambil waktu untuk bisa mengajar murid-muridnya secara khusus. Paling enak kan mengajar orang banyak tadi saya bilang. Tetapi kemudian enggak, dia datang lalu kemudian dia kumpulkan murid-muridnya, dia mengajar mereka secara khusus. Dia memberikan kepada mereka kesempatan untuk belajar. Bapak Ibu, bagi saya ini memberi petunjuk bagi saudara saya yang hidup di dalam gereja, di dalam kerajaan Allah. Betapa pentingnya proses belajar itu. Betapa pentingnya saudara dan saya mengerti apa yang disebut sebagai kebenaran. Yesus Kristus tahu itu. Mari Bapak Ibu dan saya lihat beberapa hal ini. Pertama, kalau kita lihat sampai dengan pasal 4, itu ada dua hal. Jadi, ada penafsir yang mengatakan sebenarnya ada, kalau bilang itu sungai, kita akan melihat ada dua aliran sungai di dalam pasal 1 sampai pasal 4. Yesus setelah dia punya masa kelahiran diceritakan, pasal 4 itu dimulai dengan dia masuk ke padang gurun untuk dicobai, itu inaugurasi pelayanannya dia. Lalu kemudian Bapak Ibu akan menemukan sepanjang pasal 4 Matius pasal 5, ada dua hal yang dikerjakan. Pertama, seperti kesimpulan dia berikan di awal tuh, dia mengajar, yang kedua dia bikin mujizat. Sekarang nanti Bapak Ibu mulai pasal 5 sampai pasal 7 digambarkan apa yang menjadi inti pengajarannya. Nanti pasal 9 sampai dengan kira-kira pasal 11 itu kemudian digambarkan apa saja mujizat yang dilakukan. Sehingga melalui pasal 5 sampai dengan pasal 11, saudara dan saya akan mengenal siapa Yesus Kristus. Melalui perkataan atau pengajarannya, yang kedua melalui tindakan-tindakan. Tetapi kalau kita lihat ini dua aliran sungai yang besar ini, Bapak Ibu dan saya bisa membedakannya. Kira-kira pertama mujizat. Ketika dia bikin mujizat untuk umat Tuhan, untuk mereka yang bukan umat Tuhan. 5 roti 2 ikan adalah mujizat yang bisa dinikmati oleh umat Allah hari itu. Tetapi mereka yang nanti kemudian berteriak, salibkan dia juga makan 5 roti 2 ikan. Mujizat itu untuk semua orang. Ini masuk di dalam kategori anugerah umum. Bagaimana dengan mengajar? Oh ya, ada masa-masa di mana dia mengajar banyak orang. Orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti dia adalah sebagian besar di antaranya adalah orang-orang yang juga bersama-sama berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Oleh sebab itu, maka ada orang yang bilang begini, ada penafsir yang mengatakan, ketika Yesus itu datang ke dalam dunia, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, tetapi murid itu terlalu sedikit. Sangat sedikit. Ketika dia mengajar banyak orang, pendengarnya ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Maka kalau Bapak Ibu dan saya baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5 atau pasal yang ke-6, setelah dia mengajar, bahkan kemudian dia bikin mujizat, kombinasi di antara duanya, semua kemudian meninggalkan dia. Karena habis dia bikin mujizat, dia punya pengajaran terlalu keras. Banyak orang kemudian meninggalkan dia. Sekarang saudara dan saya bisa lihat, dia bisa mengajar umat Allah, dia bisa mengajar orang-orang yang bukan umat Allah. Seringkali pakai kata orang banyak, tidak jelas siapa di situ. Tetapi ketika saudara dan saya lihat bagian ini, dia naik ke bukit. Murid-murid datang, dia duduk di situ. Kemudian murid-murid datang, duduk di sekitarnya dia. Dia mengajar dan ini adalah waktu yang dikhususkan bagi murid-murid. Sekali lagi, ini adalah waktu yang dikhususkan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah segala kesibukannya. Untuk berbicara secara khusus kepada murid-murid. Bapak Ibu, apa perbedaan tulisan di dalam setelah pasal 7 dan seterusnya? Bapak Ibu akan menemukan semua itu adalah pengajaran untuk semua orang dengar. Tetapi kekhususan Matius adalah pasal 5 sampai pasal 7. Itu khusus diberikan untuk para murid-murid. Kayaknya ini percakapan yang sangat khusus. Percakapan yang sangat spesial. Bapak Ibu, kalau kita mau bandingkan, Allah itu ketika dia mau berikan sesuatu kepada umatnya di dalam perjanjian lama, ada satu hari yang dia khususkan, dia sebut sebagai hari Sabat. Itu adalah hari istirahat. Alkitab bilang Allah tidak butuh istirahat, tapi dia minta umatnya untuk beristirahat. Lalu kemudian waktu itu didedikasikan oleh Allah, diberikan oleh Allah. So, kalau saya pakai kata dipersembahkan oleh Allah. Untuk siapa? Umatnya. Mereka beristirahat secara fisik, lalu kemudian mereka menikmati apa yang disebut sebagai relasi dengan dia. Tapi bahkan menemukan ada semacam, waktu saya baca ini sampai dengan tadi malam, itu kok seolah-olah tidak cukup ya. Kan kalau Yesus mau mengajar, ya sudah, dia mengajar orang banyak, kan murid-murid ada di situ. Kalau saudara dan saya ngajar sekolah SD, SMP, SMA, ya sudahlah, murid-murid itu duduk paling depan. Perhatikan mereka aja, selesai. Ada satu teori bilang kalau kamu khotbah di tengah orang banyak, terutama anak-anak, lalu kemudian ribut, fokus sudah kepada yang hanya memperhatikan. Ya kalau memang khotbah di tengah-tengah orang banyak, mengajar di tengah-tengah orang banyak, ribuan orang. Bahkan kalau saudara lihat, 5 roti 2 ikan hanya untuk 5.000 laki-laki, para penafsir berkata besar kemungkinan itu belasan ribu orang hadir. Ya sudah, selesai di situ. Bukankah pengajaran-pengajaran itu sangat penting? Bahkan saudara dan saya akan menemukan beberapa poin yang dibicarakan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit adalah poin-poin yang terus-menerus diulang oleh Yesus Kristus di dalam seluruh kitab suci. Ini poin berulang, tapi Yesus merasa tidak cukup.
Lalu kemudian dia kumpulkan mereka, dia ajarkan intisari dari semua yang dia ajarkan itu kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, kita belajar satu hal prinsip ini. Makin mendekat murid-murid atau makin dekat orang Kristen dengan Kristus, makin melekatlah mereka kepada firman. Supaya murid-murid makin dekat dengan dia, yang dilakukan itu bukan sekedar kumpul sama-sama. Tetapi kemudian dia panggil mereka, dia beritakan firman kepada mereka, dia ajarkan firman kepada mereka. Sehingga prinsip ini saya kira bisa muncul bahkan di dalam ayat 1 dan 2. Makin dekat seseorang dengan Kristus, makin melekat mereka kepada firman. Kristus mengajar banyak orang, semua orang mendengar hal yang sama, tetapi dia memberikan lebih banyak waktu bagi murid-murid untuk belajar dan bergumul dengan firman kebenaran itu. Makin melekat firman kebenaran di dalam pikiran dan hati umatnya, ini yang Yesus mau. Saudara dan saya disebut sebagai Kristen. Sekali lagi, kalau saudara lihat nanti, atau mari kita lihat sebentar, berharap minggu depan nanti yang khotbah selanjutnya bisa sedikit singgung bagian ini supaya Bapak Ibu bisa dapatkan sedikit konteks sedikit lebih luas. Ayat 23 sampai dengan ayat 25 pasal 4. Bapak Ibu akan menemukan saya atau kita baca bergantian ya. Saya 23, Bapak Ibu 24, 25 kita baca sama-sama. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24. Ayat yang ke-25 sama-sama. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Orang dari berbagai daerah datang dan kemudian mengikuti Yesus Kristus. Ayat 23 bilang, yang Yesus lakukan adalah mengajar atau dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pemberitaan Injil Kerajaan Allah dilakukan melalui dua cara ini. Pertama melalui mengajar, yang kedua melalui mujizat. Sehingga ketika Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu melihat aku mengusir setan, kamu lihat aku menyembuhkan orang, ketahuilah Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tindakan-tindakan Yesus Kristus adalah tindakan untuk memberitakan kepada manusia mengenai karakteristik Kerajaan Allah, yaitu pemulihan. Tetapi kemudian saudara dan saya juga menemukan bahwa dia terus-menerus mengajar kepada mereka. Bapak Ibu, kalau saya bilang tadi, orang dekat dengan Kristus, mereka pasti melekat kepada firman dan hidupnya itu dibentuk oleh firman. Saya kira itu sesuatu yang wajar. Ini konsekuensi. Kristus adalah sang firman. Kalau saudara dan saya mendekat kepada Kristus, saudara tidak mungkin tidak bergumul dengan firman. Dia firman kok. Alkitab bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia firman. Lalu bagaimana saudara dan saya mendekat dengan dia di dalam relasi yang intim dengan dia? Yang kita dapatkan adalah hal yang lain daripada identitas dia, yaitu firman. Tidak mungkin itu. Kalau identitas dia pada intinya adalah firman, maka mau tidak mau kedekatan kita dengan dia akan terekspresi di dalam hal ini. Melekatnya saudara dan saya kepada apa yang disebut sebagai firman. Oleh karena firman itu serius, oleh karena kebenaran itu serius, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan kalimat ini. Yesus bukan hanya naik ke atas bukit, tetapi di situ dikatakan dia duduk. William Barclay itu dengan sangat jeli itu kemudian, meskipun ini orang agak liberal, tetapi sangat jeli. Dia bilang pada masa itu guru itu bisa mengajar sambil jalan. Kan wajar kan ya? Sambil jalan kemudian dia ngajar ini dan itu. Pada masa itu guru tuh bisa mengajar sambil berdiri. Bapak Ibu, diskursus antara Yesus dengan para orang banyak waktu dia habis pecah-pecahkan roti, lalu mulai terjadi ketegangan itu. Sebagian besar bilang besar, sebagian besar penafsir mengatakan sangat besar kemungkinan dia berdiri lalu kemudian dia mengajar mereka. Tetapi itu bukan sebuah gestur yang resmi pada masa itu. Gestur resmi seorang guru atau seorang rabi adalah ketika dia mengajar, dia akan duduk. Untuk memberi petunjuk kepada murid-muridnya bahwa ini adalah sebuah percakapan resmi, ini adalah sebuah percakapan yang penting. Ketika saudara dan saya lihat pada masa itu atau bahkan sampai sekarang, kalau ketika guru itu bisa mengajar dalam konteks yang cukup santai kan ya, sambil retret, sambil jalan-jalan dia mengajar, sambil dia ngomong anak-anak boleh motong dengan topik yang lain. Dia lagi ngomong kucing, anak-anak datang ngomong bawa kura-kura. Dia ngomong kura-kura, artinya itu sesuatu yang boleh diinterupsi itu. Tetapi ketika dia sudah duduk, guru pada masa itu sudah duduk, kemudian murid-murid sudah di sana, dia akan bilang, ini adalah sebuah percakapan yang sangat serius. Ini resmi, ini penting, jangan diinterupsi. Bapak Ibu, Matius 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Berisi sebuah ajaran yang resmi, ajaran yang sangat penting.
Kalau saudara dan saya lihat semua orang yang berusaha untuk membaca dan kemudian menafsir Injil Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7, mereka bilang Matius pasal 5 sampai pasal 7 disebut sebagai khotbah di bukit. Ini adalah sebuah ajaran yang menggoncang dunia. Disinilah inti daripada nilai-nilai kerajaan Allah. Dan nilai-nilai itu bertentangan dengan dunia. Saudara dan saya harus mengerti ini supaya saudara dan saya mengerti bagaimana orang Kristen punya hidup beda dengan dunia. Ayat 3 langsung dia bilang berbahagialah kamu yang miskin. Di dalam dunia ini orang bilang orang kaya yang bahagia. Yesus kok balik itu? Kamu bahagia jika kamu miskin. Tentu saja dia punya maksud berbeda dengan apa yang dipahami oleh dunia ini. Dan itulah yang kemudian menjungkir balikan konsep daripada pemikiran yang ada di dalam dunia ini. Kalimat-kalimat Kristus ini cukup panjang namun revolusioner. Bapak Ibu, banyak orang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ini. Mahatma Gandhi jatuh cinta dengan kekristenan itu gara-gara khotbah di bukit. Sayangnya dia tidak bisa jadi Kristen karena orang Kristen yang punya khotbah di bukit tidak menghidupi khotbahnya. Gereja putih dengan gereja hitam waktu itu tuh dibedakan sangat tajam. Sehingga orang hitam ini begitu dia datang lalu kemudian dia mau masuk di gereja kulit putih, dia disingkirkan. Dia kecewa. Kamu punya itu, saya suka itu, tapi kamu yang menyingkirkan saya. Tetapi sampai hari ini khotbah di bukit menginspirasi perjuangan bukan hanya Mahatma Gandhi, tetapi juga perjuangan dari orang-orang yang sampai hari ini masih memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka mungkin bukan Kristen, tetapi ajaran-ajaran ini memiliki nilai-nilai yang sangat penting. Ketika Alkitab mengatakan saudara dan saya harus jadi Kristen yang membawa prinsip kerajaan Allah masuk ke dalam dunia, khotbah di bukit sudah melakukannya. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang layak untuk dihidupi. Yesus bukan hanya datang lalu duduk lalu dia bilang ini sebuah pengajaran yang penting, ini sebuah pengajaran yang resmi. William Barclay bilang tidak biasa juga. Kemudian Matius pakai kata berbicara di situ. Kata berbicara dalam bahasa Yunani bagi William Barclay berarti berbicara dengan wibawa. Dia sementara berbicara dengan serius, dia berbicara dengan hikmat. Dia sementara membuka isi hatinya, mencurahkan isi pikirannya untuk membentuk hidup murid-murid. Tadi dia di tengah orang banyak tidak seperti ini. Tetapi begitu dengan murid-murid. Murid-murid pasti lelah kan ya. Saya kira orang makin dekat dengan Kristus. Mereka itu pada hari itu lelah. Ketika Yesus sembuhkan orang sakit. Siapa yang pegang nomor antrian? Mereka lah itu. Siapa yang duluan? Kan Yesus nggak langsung pakai teriak, model teriak gitu ya. Semua yang sakit sembuh. Wah langsung semua sembuh pulang. Nggak begitu kan ya. Mesti ada orang yang bawa. Dan murid-murid kelihatannya pola ini adalah pola yang mirip. Pola seleksi itu dia. Bapak Ibu masih ingat waktu orang tua bawa anak-anak? Siapa yang menghalangi? Murid-murid. Artinya sebelum ketemu Tuhan Yesus, mereka ketemu murid-murid dulu. Jadi ada semacam pola dan saya yakin itu melelahkan. Bapak Ibu masih ingat abis bikin mujizat. Siapa yang disuruh bagi? 5 roti, 2 ikan. Yang disuruh bagi? Tuhan Yesus nggak bilang roti turun dari langit, jatuh ke depan masing-masing. Enggak. Dia pecah-pecahkan murid-murid bagi, keliling. Bagi kalau kita segini nih gampang lah kita keluar di lobi selesai. Belasan ribu. Betapa lelahnya mereka hari itu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Bapak Ibu sempat membayangkan nggak waktu baca teks itu? Mereka bagikan kepada belasan ribu orang. Lalu ada sisa. Lalu kemudian Tuhan Yesus bilang kumpulkan. Kalau begitu murid-murid bilang Tuhan tahu begitu saya berdoa biar habis aja nggak usah ada sisa. Kenapa mesti ada sisa? Lalu saya kumpulkan lagi 12 bakul. 12 bakul berarti satu murid mesti pegang satu bakul. Memang satu sisi itu adalah simbol daripada kelimpahan yang diberikan oleh Allah di dalam gereja. Murid-murid, 2 angka 12 perjanjian lama, perjanjian baru. Bicara mengenai gereja perjanjian lama, gereja perjanjian baru. Bicara mengenai kelimpahan jika Kristus ada. Tapi kelimpahan kok bikin capek. Dan itu yang terjadi kan. Saya yakin mereka sudah cukup lelah. Yang mereka bayangkan adalah sampai di situ Yesus kan sudah bagus ini ret-ret kan ya. Mundur dari tengah orang banyak. Saya yakin murid-murid bilang puji Tuhan dari tadi ini yang kita tunggu. Sampai di situ Yesus duduk. Mereka berharap mereka duduk. Kemudian Yesus bilang istirahatlah. Kamu sudah capek. Tahu-tahu Yesus khotbah 1 kali lagi. Dan 3 pasal. Bapak Ibu bisa bayangkan murid-murid hari itu kayak apa. Tapi tetap. Yesus tahu ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilewatkan. Ini adalah waktu yang khusus yang dia berikan kepada mereka di dalam kondisi yang sangat lelah. Satu kali Bapak Ibu waktu masih kuliah, zaman kami kuliah waktu itu sekarang sudah diatur dengan sangat baik. Sehingga pada saat ada KKR regional itu tidak boleh ada kuliah. Wah itu sudah mahasiswa sekarang tuh sangat-sangat senang lah. Gitu.
Zaman kami dosen tidak mau tahu karena mereka juga pergi kemana-mana. Satu waktu kami KKR, di KKR mahasiswa yang atur waktu itu STTRI yang bikin KKR-nya di Tanjung Priuk. Hari di mana KKR dijalankan Bapak Ibu, sorenya itu ujian kristologi. Bapak Ibu ini ngomong Kristus tempat salah bidat semua di mahasiswa kan. Sehingga kami bilang ketua kelas, kamu hubungilah dosennya, kasih tahu kalau bisa minggu depan aja. Terus dia bilang minggu depan. Mahasiswa itu datang, ketua kelas bilang enggak, dia bilang minggu depan itu dia ada pelayanan, jadi enggak bisa. Jadi kita tetap ujian. Bapak Ibu bayangkan kita, waktu itu saya petugas parkir Bapak Ibu. Saya seksi transportasi, saya atur parkir itu sambil satu buku di tangan saya. Jadi begitu kalau mobil sepi, saya rasa waktu isi kertas ujian tuh rasanya saya mau tulis nama bus. Kalau ada bus nama Kristus itu yang saya tulis. Begitu melelah. Habis ujian 1 jam, dia masih pakai 1 jam sisa untuk dia mengajar. Saya pikir, apalah maksudnya ujian itu kan melelahkan tuh. Kita sudah capek KKR, harus berpikir isi soal yang dia bikin dan entah kenapa hari itu dia bikin susah. Habis itu dia mengajar. Saya membayangkan kalau ini yang terjadi pada saya, entah bagaimana. Apakah saya masih bisa menangkap sekian banyak poin yang diajarkan itu? Tetapi sekali lagi, Yesus berbicara dengan wibawa, dia berbicara dengan sangat serius, dia berbicara dengan sangat hikmat. Untuk apa? Untuk membuka isi hatinya, mencurahkan isi pikirannya, untuk membentuk murid-murid. Supaya murid-murid yang adalah ahli waris kerajaan sorga itu tahu bagaimana hidup di dalam kerajaan sorga. Kenapa khotbah di bukit menjadi penting? Para penulis mengatakan karena ini adalah isi hatinya Kristus. Kenapa khotbah di bukit itu penting? Karena ini mencurahkan, disitulah Kristus mencurahkan seluruh isi pikiran kepada murid-murid yang lagi lelah. Untuk apa? Untuk membentuk kehidupan mereka. Ada masa di mana meskipun saudara dan saya lelah, itu bukan alasan bagi saudara dan saya untuk tidak melekat pada Kristus dan kebenarannya. Kelelahan itu bukan menjadi batasan bagi saudara dan saya. Itu bukan menjadi alasan bagi saudara dan saya untuk kemudian menghentikan semua itu. Oleh sebab itu, maka kalau Kristus mencintai dan dia mau mendedikasikan sesuatu kepada saudara dan saya, tadi dia bilang, dia mendedikasikan tubuhnya. Dia kemudian mengambil waktu untuk mengajar. Kalau Bapak Ibu dan saya mau lihat sedikit secara singkat Bapak Ibu, ketika Kristus mengasihi umatnya, maka dia mengutus Roh Kudus. Jangan lupa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Menginspirasikan kebenaran, mengiluminasikan. Menginspirasikan kebenaran, maka ada Alkitab di tangan Bapak Ibu dan saya. Itu tanda cinta kasih Allah bagi kita. Tapi dia utus Roh Kudus bukan hanya untuk memberi firman, tapi dia mengiluminasi, mencerahkan pikiran supaya kita mengerti firman. Bahkan Alkitab bilang, Roh Kudus itu mengajar kita, mengajar kebenaran. Dan kemudian membentuk kehidupan kita. Bagaimana kita tidak bisa lihat ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat signifikan di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mau tambah satu lagi, kalau Kristus mengasihi umatnya, maka di dalam Efesus itu, pasal 4 ayat 9 sampai 11 sampai 15 nanti kita baca. Dia utus murid-murid, para nabi, para rasul, para pengajar, dan para penginjil. Saking signifikannya itu. Atau mari kita lihat, kan Matius ini dimulai, kita baca di awal Matius. Mari kita lihat puncak daripada Matius, isinya pengajaran lagi. Mari kita lihat Matius pasal 28. Banyak orang bilang, apa sih pengajaran lagi? Pengajaran lagi. Nah, Bapak Ibu lihat, dari awal sampai akhir yang saudara dan saya temukan di dalam Injil Matius, puncaknya sekarang. Kita baca bergantian ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, saya 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ayat 19. Pergi. Ini berarti pergi menginjili orang-orang yang tidak percaya. Baptislah mereka. Pada masa itu baptisan bukan hanya sekedar siram orang dengan air. Baptisan adalah simbol persekutuan dengan Kristus. Itu pertama. Yang kedua, itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab itu saya pernah sampaikan di sini, setiap kali orang Kristen pada waktu itu dibaptis, itu public confession. Mati dia habis itu. Dia berhadapan dengan ujung tombaknya tentara Romawi, tapi dengan bangga dia bilang, saya sudah bersatu dengan Kristus, saya sudah bersatu dengan tubuh Kristus, gereja Tuhan. Oleh sebab itu mereka yang menerima Kristus tidak bisa tidak ditarik masuk ke dalam persekutuan dengan gereja. Selesai di situ, enggak. Untuk apa mereka masuk ke dalam gereja? Ayat 20 sama-sama. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus setelah memanggil mereka? Kamu pergi menginjili ya. Habis itu kamu bawa mereka ke dalam persekutuan dengan aku dan ke dalam gereja. Oh iya,
Dia utus murid-muridku. Menginjili, membaptis, tapi juga mengajar, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang yang diajar oleh Yesus Kristus. Lalu diperintahkan untuk menghidupi apa yang diajarkan. Setelah itu, mereka diutus untuk apa? Untuk mengajar orang lain. Lalu kemudian dia bilang, ajarlah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam prinsip secara teologis, di dalam kekristenan, orang yang mengajar adalah orang yang lebih dulu belajar. Bisa tangkap maksud saya? Ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan atau yang telah kuajarkan kepadamu. Semua saya sudah ajarkan. Sekarang kamu pergi, kamu ajar mereka, lalu ajak mereka untuk melakukannya. Sebab itu mari kita lihat sekarang Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 15. Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai dengan ayat 15, saya 11, Bapak Ibu 12 dan seterusnya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Semua jabatan ini diberikan untuk memperlengkapi orang kudus dalam pekerjaan pelayanan. Mereka harus melayani sih, tapi mereka harus diperlengkapi terlebih dahulu. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Ayat 14. Jemaat diberikan orang-orang ini sebagai anugerah memperlengkapi mereka untuk dalam pelayanan. Dengan apa? Dengan pengajaran yang benar supaya mereka punya pengetahuan yang benar pula. Ayat 13-14. Supaya apa? Supaya sambil melayani, mereka tidak melayani dengan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia di dalam kelicikan yang menyesatkan dan seterusnya. Dia kasih mereka supaya mereka mengajar. Melalui pengajaranlah mereka memperlengkapi orang untuk pelayanan. Itu sebabnya saya pernah berkali-kali saya bilang di sini, percuma saudara melayani tanpa pengertian. Pelayanan apa yang bisa dilakukan tanpa pengertian? Inilah yang membedakan saudara dan saya misalnya. Kalau kita nyanyi ya saudara dengan artis beda di situ. Kalau saudara jadi seorang pengkhotbah, antara seorang pengkhotbah dengan seorang orator itu bedanya ada di sini. Tidak hanya baru bicara mengenai kefasihan di dalam berbicara, tetapi apa yang dia ketahui, itulah yang membedakan. Semua pelayanan yang saudara dan saya kerjakan seharusnya itu berasal dari kebenaran yang memperlengkapi saudara dan saya. Sehingga mereka bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dan seterusnya. Mereka harus diajar terus-menerus. Supaya mereka ayat 15 teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia. Kristus yang adalah kepala. Tidak mungkin saudara dan saya bisa mengasihi kalau nggak tahu kebenaran. Kalau saya sudah lahir baru, saya bisa mengasihi omong kosong. Karena saudara harus mengasihi dengan cara yang benar. Saudara harus mengasihi dengan pengertian yang benar. Contoh paling sederhana. Apakah semua pengemis harus dikasih uang? Ini menentukan. Kalau orang Kristen yang dengan gampang ngomong kasih, dia akan kasih. Siapapun yang datang dia kasih. Tapi kemudian kalau Timothy Keller bilang ada pemberian yang menghancurkan. Ada pemberian yang menarik keluar orang yang hancur itu untuk kemudian bangkit. Ada pemberian yang membuat orang yang tadinya ada di dalam kesusahan berdiri untuk melawan kesusahan. Tetapi ada pemberian yang bikin orang yang sudah susah terus-menerus hidup dalam kesusahan. Kita punya kasih diekspresikan dengan cara apa? Itu sangat bergantung kepada apa yang disebut sebagai pengertian. Ini akan menolong saudara dan saya di dalam banyak hal. Sayangnya banyak orang merasa bahwa pengertian itu tidak. Tetapi kalau Kristus mengasihi saudara dan saya, dia akan kasih apa yang disebut sebagai pengajaran kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu ketika kalau saudara lihat dari puncaknya di dalam Matius pasal 8 setelah khotbah di bukit. Gereja itu bisa disebut sebagai means of grace. Yohanes Calvin, bukunya saudara yang kemarin kita bahas itu, dia bilang gereja adalah means of salvation. Allah itu melahirbarukan kita pakai firman. Tetapi firman itu dia letakkan di dalam gereja untuk diberitakan. Hari demi hari. Allah melahirbarukan dengan firman. Dia pakai gereja untuk memberitakan firman. Lalu Roh Kudus bekerja untuk melahirbarukan. Allah pakai gereja untuk merawat jemaat dengan firman. Oleh sebab itu sekali lagi Calvin pun mengutip hal itu. Dia bilang gereja adalah ibu. Anda tidak pernah punya Allah sebagai bapa kalau tidak punya gereja sebagai ibu. Tapi gereja yang macam mana?
Kadang-kadang gereja juga jadi kayak ibu tiri. Berbicara mengenai segala hal, kecuali terkait dengan firman. Tapi hari ini saudara saya bisa lihat dari sudut pandang yang mestinya berbeda. Cinta kasih Kristus itu terekspresi dengan memberikan firman. Tapi kemudian apakah ketika saudara dan saya bilang firman, bagaimana dengan kita yang bergumul dengan firman? Bapak Ibu, pengajaran Yesus Kristus itu bukan di khotbah di bukit, bukan hanya berisi pengajaran untuk membentuk hidup saja, tetapi untuk membentuk hidup dia menuntut apa yang disebut sebagai praktik. Oleh sebab itu semua penafsir yang waktu berbicara mengenai khotbah di bukit, mereka akan bicara relasi antara pengajaran yang Yesus berikan dengan etika Kristen. Jadi kalau saudara dan saya dekat dengan Kristus, dia akan tarik kita untuk mendekat kepada firman-Nya, dan salah satu tanda saudara dan saya melekat kepada dia dan melekat pada firman adalah etika yang baik itu. Etika dari kata taetos itu berarti apa yang seharusnya. Etika mau berbicara mengenai sesuatu yang seharusnya. Tetapi untuk bicara mengenai yang seharusnya dan yang tidak seharusnya, harus ada standar. Harus ada prinsip, harus ada aturan untuk menentukan mana yang boleh dan mana yang tidak. Banyak orang bilang yang penting melakukan, tidak bisa. Kalau kita bilang yang penting melakukan, kita ngomong apa nih? Kita ngomong yang seharusnya kan ya? Ketika ngomong yang seharusnya, ada prinsip di belakang apa yang Bapak Ibu lakukan itu. Baru kemarin kami sambil makan kemudian ngobrol sama salah satu remaja kita. Mau nanti kuliah, abis ini SMA mau apa? Lalu kemudian kursus aja lah. Saya bilang ya kursus baik kan ya, memberi keahlian. Tapi di sisi yang lain, kamu ada di dalam satu zaman di mana nanti kamu akan menemukan kursus saja nggak cukup. Kamu belajar baik-baik. Nah, kalau ada kesempatan kuliah, kuliahlah. Kamu jangan terlalu percaya menteri pendidikanmu di era yang kemarin. Saya bilang itu karena menteri itu bilang tidak penting belajar. Itu aneh. Karena tidak semua orang jadi seperti yang dia kira. Dia sendiri jadi berhasil itu karena papanya kaya. Bisa bayangkan maksud saya. Kalau papanya sudah kaya, nggak usah sekolah pun dia jadi. Dia ada modal. Dia nggak bisa pukul sama rata semua orang. Sementara kita yang mungkin bukan kita. Kalau kita ada yang bilang, nggak Pak, saya memang kaya. Beberapa di antara yang lain, kasusnya akan beda. Bagi saya, pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Ada orang bilang, coba lihat Steve Jobs itu. Nggak kuliah, nggak lulus, jadi begitu. Iya, berapa manusia yang nggak kuliah jadi Steve Jobs? Di dalam filsafat, ini namanya logical fallacy. Ada cacat di dalam berlogika. Kita lihat satu orang, lalu kemudian coba lihat, dia nggak kuliah, dia bukan Kristen, dia bukan apa-apa, tapi jadi kayak begitu. Lalu semua orang nggak kuliah, nggak belajar, semua tunjuk dia. Mereka lupa di seluruh Indonesia ini, prosentase yang tidak kuliah, yang tidak belajar, nggak bikin apa-apa juga. Akhirnya semua tidak. Tapi kan saudara saya bicara mengenai bagaimana hidup yang seharusnya, pasti akan melibatkan kombinasi antara prinsip dan praktik. Ada prinsip yang mengarahkan praktik. Oleh karena itu tadi saya bilang, sebelum murid-murid itu pergi mengajar, Yesus kasih pengajaran dulu. Mereka adalah orang-orang yang diajar, dituntut untuk melakukan. Sekarang ketika mereka pergi untuk melayani, Yesus mengutus mereka. Yesus bilang, kamu mengajar supaya orang lain bisa melakukan. Dan tadi saya bilang juga, Yesus mempersiapkan murid-murid dengan mengajar mereka berkali-kali, bahkan tentang hal yang sama. Bahkan Yesus pun mengulang prinsip ini berkali-kali. Saudara akan lihat sekali lagi, prinsip-prinsip yang ada di dalam khotbah di bukit. Saudara akan ketemu itu tersebar di dalam seluruh Injil, di dalam pengajaran Yesus Kristus. Sampai ada perdebatan itu. Ini mungkin Matius ini meringkas khotbah-khotbah Yesus. Lalu dia taruh dalam satu khotbah. Ada perdebatan itu. Bapak Ibu memang penafsir. Para teolog itu kadang-kadang seperti orang tak ada kerjaan. Mereka lihat ini murid lagi capek masa khotbah sepanjang ini. Kan ini pun sudah ringkasan ini. Mereka tidak akan tulis semua yang, Matius tidak tulis semua yang Yesus ajarkan secara detil. Bapak Ibu bisa bayangkan, panjangnya kalau didetilkan berapa pasal gitu, satu buku itu dia. Tetapi kemudian, karena panjang maka ada perdebatan itu. Apakah ini Yesus punya beberapa khotbah, disarikan oleh Matius, disajikan di sini, atau ini hanya satu kali khotbah? Tapi saya lebih setuju dengan para penafsir yang mengatakan, ini adalah 5-7 adalah satu khotbah tersendiri. Lalu bagaimana dengan sebaran itu? Memang pada masa itu, prinsip orang Yahudi adalah mereka akan mengajar dengan berulang-ulang. Mereka akan mengulangi prinsip yang sama. Pengajaran di bukit.
Istilah khotbah di bukit, kita lebih akrab dengan istilah khotbah di bukit kan ya. Sehingga kadang-kadang kita punya pemikiran tuh didistorsi oleh istilah khotbah. Khotbah hari ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak berisi pengajaran sama sekali. Tapi Bapak Ibu tidak akan menemukan istilah khotbah di sana. Istilah khotbah ini ada mulai muncul istilah khotbah di bukit. Itu mulai muncul kira-kira pertengahan abad yang keempat menuju abad yang kelima dari seorang bapak gereja namanya Agustin. Dia pakai istilah khotbah di bukit. Tetapi kalau saudara dan saya mau coba hurufiah lihat di situ, dia bukan pakai kata khotbah, tetapi dia pakai kata pengajaran. Yesus mengajar. Ini adalah sebuah pengajaran yang ada di bukit, dilaksanakan di bukit. Saya tidak bilang Agustin salah. Cuman kalau kita terus pakai kata khotbah di bukit, saudara dan saya akan cenderung punya pikiran tuh didistorsi oleh keyakinan hari ini bahwa kalau khotbah itu jangan mengajar, orang capek. Hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita perlu kembali kepada apa yang diberikan di sana. Dia berisi apa yang disebut sebagai pengajaran, prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan Allah, tetapi juga dia berisi penerapannya, etika hidup di dalam kerajaan Allah. Ini komplitnya pengajaran Kristus di dalam Matius pasal 5 pasal 7. Dia kasih prinsip hidup dalam kerajaan Allah. Kalau kamu ini adalah bagian dari kerajaan Allah, ini prinsipnya. Kan dia lagi khotbah, Kristus memberitakan mengenai kerajaan Allah. Seperti apa ya orang yang sudah terima Kristus, dia punya cara hidup ada di pasal 5 pasal 7 paling tidak. Dia mengajarkan prinsip dan kemudian dia mengajarkan etika. Sehingga kemudian seorang pengkhotbah dalam tradisi Reform, Jonathan Edwards, seorang pengkhotbah revivalist yang besar itu, dia bilang semua doktrinnya adalah sebuah aplikasi. Semua doktrinnya Kristus adalah sebuah aplikasi. Dan semua aplikasinya adalah suatu doktrin. Ini ada dua hal yang terus berjalan bersama-sama. Kekristenan selalu bicara mengenai kombinasi antara dua hal ini. Pengajaran dan praktek hidup. Pengajaran dan praktek hidup. Bahkan kita bisa bilang ini tanda signifikannya Kristen. Orang Kristen bukan hanya orang yang belajar. Tapi orang Kristen juga bukan hanya orang yang melakukan sesuatu yang dia nggak tahu apa itu. Orang Kristen adalah orang-orang yang dewasa. Ciri dewasa adalah saudara saya bukan hanya melakukan sesuatu, tetapi tahu mengapa kita melakukannya. Sehingga kalau orang minta penjelasan, kita bisa jelaskan. Ini loh, saya lakukan ini karena itu. Salah satu ciri kedewasaan Kristen itu bukan hanya karena saudara dan saya. Mari kita semua kalau jadi song leader baju putih. Kenapa? Karena pusat begitu. Itu anak-anak. Paling sering begitu tuh. Sekali saya datang. Saya pakai sepatu. Pak Beni punya sepatu tuh bagus. Tapi maksudnya kalau pakai yang gitu saya setengah mati. Sehingga waktu sekali begitu ketemu sneakers yang enak sudah saya pakai. Satu kali saya datang, kemudian saya khotbah. Jemaat itu kan kadang-kadang iseng ya. Saya lagi duduk, dia datang. Pak, Bapak khotbah pakai sneakers. Saya punya pikiran langsung di mobil ada sepatu nggak ya? Saya tanya maksudnya kenapa? Saya bilang kenapa? Iya Pak, masa khotbah pakai sneakers? Saya bilang oke, kalau gitu saya pulang. Oh ya nanti siapa yang khotbah? Cari aja. Kamu hubungi hamba Tuhanmu, tanya. Boleh nggak saya khotbah pakai ini? Saya foto sepatunya, berapa nomor? Terus dia bilang, enggak Pak, khotbah aja. Enggak, saya kirim ke hamba Tuhan. Saya kirim, saya boleh nggak khotbah pakai sepatu ini? Kenapa? Karena gembala sidangnya pakai sepatu yang pakai kulit itu. Lalu saya harus pakai sepatu kulit juga. Kenapa? Karena gembala sidang. Lah, kalau begitu dia mesti pakai sneakers di sini. Bapak bisa tangkap maksud saya? Jangan juga karena pusat pakai baju putih, semua kita pakai baju putih. Nah, Kristusnya kita yang mana? Bagi saya ada alasan loh kenapa kita pakai baju putih. Jelaskan alasannya. Bukan bilang karena pusat pakai baju putih. Lah kalau besok pusat nggak ada lagi, kita nggak pakai baju. Harus ada alasan. Kesederhanaan, maksudnya ini bukan warna putih itu warna sederhana. Cuman umumnya semua orang punya baju putih. Jadi kalau tiap minggu kita ganti-ganti, hari ini merah, besok biru, ya orang miskin sudah tidak bisa pelayanan lah. Begitu dia datang ke gereja, aduh kok yang lain merah, saya sendiri putih. Bapak Ibu pernah rasa minder begitu nggak? Datang mau ikut pelayanan, semua punya baju putih kecuali saya, semua punya baju merah kecuali saya putih. Lalu kemudian tidak perlu ada pergumulan kan ya. Oke Natal kita pakai baju merah ya. Lalu ada satu orang bilang, Pak maaf saya tidak punya baju merah. Lalu kemudian kita terpaksa janji iman semua. Kesederhanaan yang sedemikian tuh. Itu kenapa saudara pergi sekolah aja mengerti itu. Kenapa sekolah umumnya pakai baju putih. Sekarang aja saudara pakai kotak-kotak. Stefani punya baju banyak sekali. Saya yang setrika tiap pagi tuh.
Makanya saya kesal. Kenapa nggak pakai putih aja? Putih merah, putih biru, putih abu-abu. Tapi sekarang banyak macam-macam. Yang saya mau katakan adalah saudara saya harusnya punya alasan kenapa. Saudara pilih sekolah aja. Saya kasih alasannya sama istri saya. Waktu TK tuh, saya bilang cari TK. Saya mau cari TK yang nggak pakai PR. Kalau nggak homeschooling. Karena homeschooling nggak ada PR. Kami cari-cari, kami keliling. Ada sekolah yang sudah mahal, PR-nya banyak. Jadi saya kerja lebih banyak untuk anak TK itu. Saya bilang, saya nggak mau di situ. Sekarang SD ya, saya mengerti. Makin naik kelas, makin banyak PR. Jadi saya juga mau terlibat. Tetapi TK saya nggak mau. Bagi saya punya argumentasi. Dan ada semacam kedewasaan di situ. Nah sekarang ketika saudara dan saya lihat khotbah di bukit, dia kasih pengajaran, dia kasih alasan untuk praktik. Tapi sekarang mari saudara dan saya lihat kombinasi ini di dalam beberapa pengajaran Tuhan Yesus. Supaya Bapak Ibu dan saya lihat bahwa ini kombinasi yang sangat penting. 1 Yohanes pasal 2 ayat 3. Kristen bukan hanya orang yang belajar, tapi orang yang melakukan. Kristen bukan hanya orang yang melakukan sesuatu yang dia tidak mengerti. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini tanda mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Menuruti perintah berarti sesuai dengan perintah. Tetapi ini juga berarti bahwa mesti ada perintah yang diberikan. Makanya Tuhan Yesus bilang, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka ada semacam perintah di sana. Yang kedua, ada pemahaman terhadap perintah. Baru ada penyesuaian diri kepada perintah. Saudara dan saya tidak bisa menyesuaikan diri kepada sesuatu atau sebuah perintah yang kita tidak mengerti. Tapi sekali lagi saudara mesti perhatikan ini. Inilah tandanya bahwa kamu mengenal Allah. Tanda pengenalan kepada Allah itu bukan hanya hidup sesuai atau menuruti firman. Tetapi saudara dan saya mesti punya firman dulu, mengerti firman, baru kemudian saudara dan saya bisa menurutinya. Gak ada orang kenal Allah tanpa pengertian terhadap firman, supaya bisa menyesuaikan diri kepada firman. Mari kita lihat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Saya baca ayat 9, Bapak Ibu baca ayat 10. Ini tanda anak-anak Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, spermatikos ilahi ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ayat yang ke-10. Anak-anak Allah bukan anak-anak iblis. Mereka tidak berbuat dosa, mereka tidak hidup di dalam dosa. Sebaliknya mereka berbuat kebenaran, mereka hidup di dalam kebenaran. Mengandaikan ada kebenaran, ada pemahaman terhadap kebenaran, baru hidup sesuai dengan kebenaran. Itu tanda anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa menekankan satu dari antara dua ini. Yang ketiga, Yohanes 13 ayat 34-35. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Saya 34, Bapak Ibu baca ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat yang ke-35. Demikianlah semua orang tahu. Artinya inilah tanda yang melaluinya orang bisa tahu bahwa kamu adalah murid. Yaitu kamu melakukan perintahku, yaitu kamu harus saling mengasihi. Kalau kita kaitkan 34 dan 35. Mesti ada perintah yang diperintahkan. Mesti perintah itu dimengerti, lalu kemudian perintah itu dihidupi. Ini tanda murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang cukup dewasa, tahu apa yang mereka lakukan, sehingga mereka bisa memberikan apa yang disebut sebagai penjelasan terhadap apa yang mereka lakukan itu. Bapak Ibu, etika Kristen, etika kerajaan Allah itu tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut sebagai kebenaran. Sebab itu, sebagai Kristen, saudara dan saya tidak boleh lepas dari proses belajar, usaha untuk memahami firman dan mentaati firman.
Saya mau tutup dengan ajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa sebenarnya kalau nanti ketika Bapak Ibu dan saya pelajari satu-satu, kita akan ketemu ini standar terlalu tinggi sebenarnya. Siapa di antara Bapak Ibu dan saya nanti ketika kita lihat satu demi satu kita bisa hidupi ini? Di antara para penafsir juga terjadi perdebatan. Ada yang bilang, enggak, ini standar bisa dihidupi. Ada yang bilang, enggak, ini standar enggak bisa dihidupi. Saya kira kalau Bapak Ibu dan saya terjebak di dalam salah satu dari duanya, kita sulit untuk kemudian menghidupi spiritualitas Kristen. Standar Kristus memang sangat tinggi. Maka ada pertanyaan, bisa nggak ya ini dilakukan? Ada yang bilang, sekali lagi ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Tapi berhati-hati, karena orang yang cenderung bilang ini semua bisa dilakukan, mereka akan punya kecenderungan untuk mengabaikan standar kerajaan Allah itu sempurna dan tidak pernah diturunkan. Matius pasal 5 ayat 45. Mereka bilang bisa dilakukan, sesekali gagal nggak apa-apa, jangan lupa. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Tuhan Allahmu adalah sempurna. Standar ini tidak pernah diturunkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kalau Bapak Ibu dan saya merasa ini semua bisa dilakukan, berhati-hatilah. Karena kita akan terjebak di dalam apa yang disebut sebagai kesombongan dan kecenderungan untuk membenarkan diri. Semua yang diajarkan dalam Matius 5-7, saya sudah bisa melakukannya. Biasanya orang akan bilang, ini gampang untuk dilakukan, ini bisa dilakukan. Justru karena dia tidak sadar bahwa standar Allah itu sempurna. Itu sebabnya orang muda yang kaya itu datang lalu dia bilang apa kepada Tuhan Yesus? Saya sudah melakukan semua itu sejak masih muda. Dia muda. Masih muda dia itu. Tapi kemudian dia bilang sejak masih muda saya sudah melakukan. Berarti dari kecil. Dari kecil saya sudah lakukan itu. Begitu sempurna. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak. Maka Tuhan Yesus kasih perintah selanjutnya untuk memberi petunjuk bahwa enggak mungkin sempurna. Tapi di sisi yang lain ketika Bapak Ibu dan saya lihat yang sedemikian kita bilang, wah kalau begitu khotbah di bukit adalah perintah yang tak bisa dilakukan, berarti Bapak Ibu dan saya abai kepada anugerah Tuhan. Satu sisi standarnya tinggi, begitu sulit. Tetapi juga ada yang namanya anugerah Tuhan. Kalau kita mengabaikan anugerah Tuhan, saudara dan saya akan terjebak di dalam antinomian. Antinomian, antinomos seperti perlawanan kepada sikap anti, penolakan terhadap hukum-hukum. Kalau saudara dan saya mau tunduk kepada hukum, sesuaikan diri dengan hukum, sulit sekali. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan kasih hukum yang sedemikian supaya Bapak Ibu dan saya akhirnya punya spiritualitas Kristen yang sejati. Standar hidup dalam kerajaan Allah itu tinggi dan sempurna. Dia tidak pernah diturunkan. Fungsinya apa? Pertama, fungsinya justru untuk membuat saudara dan saya itu tidak menjadi sombong. Saudara dan saya belajar untuk jadi rendah hati. Dia kasih standar yang tinggi supaya kita berjuang secara maksimal. Lalu kemudian saudara dan saya akan belajar, ternyata saya tidak bisa sampai. Sudah berjuang maksimal pun tetap nggak sampai. Ini akan membuat saudara dan saya jadi rendah hati, nggak sombong. Lalu kemudian ini akan buat saudara dan saya mulai sadar anugerah Tuhan. Orang yang paling sadar butuh anugerah Tuhan, biasanya orang yang sudah berjuang paling maksimal. Ketika saudara dan saya sudah sampai pada titik maksimal kita, ambang batas kita sudah sampai dan ternyata belum sampai kepada standar Tuhan. Di situ Bapak Ibu dan saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan kasihani saya karena saya tidak bisa. Ini sudah yang paling hebat ini dia. Bapak Ibu ini terekspresi sekali lagi dalam orang muda yang kaya itu. Gimana cara masuk surga Tuhan? Bahasa sederhananya ya, Tuhan Yesus bilang, ya kamu sudah belajar Taurat kan, lakukan aja. Dia tidak bilang, percaya kepada karena kamu pergi, lakukan aja. Ini adalah cara mendidik orang ini supaya nggak sombong. Setelah dia pergi dan dia berusaha lakukan secara maksimal, dia akan ketemu nggak bisa. Lalu dia akan kembali sama Tuhan Yesus, lalu dia bilang begini, harusnya ya, dia akan bilang, Tuhan, saya nggak bisa sampai situ. Jadi sebenarnya jalan masuk surga itu di mana? Baru dia akan mengerti kalimat Tuhan Yesus ini. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam perjuangan maksimal lah, saudara dan saya akan menikmati anugerah Tuhan. Ketika saudara dan saya sandar sama Tuhan, Tuhan saya sudah tidak bisa. Dia akan bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kalimat ini adalah kalimat yang diberikan Yesus kepada dua kelompok orang pada waktu itu, dua kelompok pendengar. Pertama, para pelacur dan pemungut cukai. Begitu Yesus bilang, punya ajaran didengar oleh pelacur pemungut cukai, mereka bilang apa? Berarti kami sudah tidak bisa masuk ke dalam surga lagi. Kami nggak bisa, kami nggak layak. Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi kelompok yang kedua, kalimat ini diberikan untuk pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang berjuang untuk menjadi sempurna. Tapi mereka tahu, mereka tidak sempurna. Justru karena mereka sudah berjuang untuk jadi sempurna. Kenapa mereka jadi munafik? Mereka menutupi ketidaksempurnaan mereka dengan kesempurnaan yang kelihatan. Yesus tahu hidup kayak begitu melelahkan.
Sehingga Yesus bilang, kamu sudah lelah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, kata kelegaan ini merujuk kepada dua hal. Yang pertama, istirahat. Artinya, untuk mencapai kesempurnaan itu, kamu berusaha. Tetapi pada saat yang sama, untuk mencapai sempurna itu, kamu istirahat. Saya yang akan kerja bagi kamu. Tapi yang kedua, ketika dia bilang, aku beri rest kepadamu. Bapak Ibu, kata rest itu datang dari satu kata Yunani, anapausa. Ini menarik karena kata berhenti itu seringkali saya pernah jelaskan di sini ada dua, ada menopause dan anapause. Menopause itu berarti berhenti dan sudah selesai. Tetapi anapause itu berarti beristirahat sebentar untuk kemudian nanti berfungsi kembali. Nah, ketika Tuhan Yesus bilang, aku akan memberikan kepada kamu rest, aku akan memberikan kepada kamu anapause. Kamu adalah orang-orang yang berjuang untuk diri kamu supaya sempurna. Kamu nggak bisa. Mari kepadaku. Kalau kamu datang kepadaku, saya akan kasih kamu istirahat. Aku yang akan mengerjakannya bagi kamu. Di atas kayu salib dia sudah kerjakan itu. Dan setelah itu, kamu akan berfungsi kembali sebagaimana seharusnya. Tapi Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi. Kata anapause, kalau saudara pergi ke orang Yahudi yang mengerti Ibrani dan Yunani, saudara tanya dia. Anapause ini, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, harus diterjemahkan apa? Mereka akan bilang kepada Bapak Ibu, Sabat. Kata sabat di dalam bahasa Ibrani, ketika diterjemahkan ke dalam Septuaginta bahasa Yunani, mereka pakai kata sabat. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan sabat kepadamu. Pada hari sabat, orang Yahudi bergumul dengan kebenaran. Pada hari sabat, mereka diajar sekali lagi mengenai kebenaran. Maka spiritualitas Kristen di dalam perjuangan untuk mencapai yang terbaik berdasarkan pengajaran yang Yesus berikan di dalam khotbah di bukit adalah pengajaran yang membuat saudara dan saya belajar untuk menjadi rendah hati. Berjuang secara maksimal untuk sadar rendah bisa sampai sambil kemudian saudara saya bergantung kepada Tuhan. Yang terakhir, standar yang sempurna ini punya fungsi yang kedua. Membuat saudara dan saya memiliki ketidakpuasan yang suci. Kita harus puas dengan segala sesuatu. Tapi ada semacam ketidakpuasan yang suci. Dengan memberikan standar yang tinggi ini, saudara dan saya didorong untuk berjuang maksimal. Sambil saudara dan saya sadar kita tidak bisa sampai standar secara sempurna. Sehingga kita jadi orang Kristen yang tidak cepat puas. Biasanya kita rasa sudah cukup karena kita pikir sudah sempurna. Tetapi kalau saudara dan saya kita sadar bahwa kita tidak mungkin sempurna, maka Leon Morris mengatakan ini adalah pengajaran yang baik bagi orang Kristen. Supaya mereka sadar bahwa mereka tidak boleh terlalu cepat puas dengan apa yang mereka lakukan. Kalau Bapak Ibu masih ingat kemarin saya bilang saya pakai cerita orang yang kaya, orang muda yang kaya. Untuk memberi petunjuk kepada Bapak Ibu dan saya bahwa spiritualitas Kristen itu berakar dalam hal ini. Bukan apa yang sudah Bapak Ibu dan saya berikan. Kita biasanya sombong karena saya sudah beri ini dan itu. Tapi spiritualitas Kristen itu memberi petunjuk kepada saudara dan saya melalui cerita orang muda dan kaya. Waktu dia bilang, saya sudah lakukan semua. Tuhan Yesus bilang, sekarang jual yang sisa. Habis itu kamu bagi kepada orang miskin. Lalu dia pulang dengan sedih. Ini prinsip spiritualitas yang pertama. Di dalam kekristenan, saudara dan saya bukan pertama-tama membicarakan dan membanggakan apa yang sudah diberi. Tetapi saudara dan saya memikirkan apa yang masih saudara dan saya tahan untuk Tuhan. Yang kedua, spiritualitas Kristen melalui prinsip yang diberikan di dalam khotbah di bukit ini. Saudara dan saya bukan berbicara mengenai apa yang sudah saudara dan saya lakukan. Tapi saudara dan saya masih memikirkan apa yang saudara dan saya belum berikan bagi Tuhan. Belum lakukan bagi Tuhan. Atau mungkin ada pekerjaan yang saudara dan saya sudah mulai. Namun saudara dan saya belum selesaikan pekerjaan itu. Spiritualitas Kristen yang sejati berakar di sini. Itu sebabnya saya bilang khotbah di bukit, mau tidak mau, pasti berbicara mengenai prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh saudara dan saya. Dan ini adalah khotbah khusus bagi murid. Saudara dan saya yang menyebut Kristen, saudara dan saya mau tidak mau harus bergumul dengan bagian ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang diberikan pada kami. Kami bersyukur karena ada khotbah di bukit yang diberikan oleh Kristus. Pengajaran yang diberikan secara khusus bagi murid-murid. Ajar kami dan antar hati kami supaya kami boleh menikmati setiap kebenaran minggu demi minggu selama tahun ini. Dan jikalau mungkin sampai dengan awal atau pertengahan tahun yang akan datang. Tuhan berbelas kasihan bagi kami, supaya kami terus diperkaya dengan firman. Baik yang menyampaikan maupun yang menerima kebenaran firman. Kami sama-sama boleh bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.